dibawa pulang. Dia masih terbengkalai. Iya, dia belum ada. belum mengerti lah kalau itu batu itu ada nilai sejarahnya kan gitu. Dibawa pulang, ternyata berapa tahun, ternyata beliaunya sakit. Ya. Terus kita dapat petunjuk dari beliau, disuruh ambil itu ya batu itu, ternyata yang punya Petunjuknya lewat mimpi berarti. Iya, lewat mimpi. Kalau macam-macam lah. Macam-macam lah pokoknya. Pas kita ritual ada di sini, ya, ada suara petunjuk, kita disuruh ambil batu itu ya. Kalau mau sembuh, kembalikan batu itu ke tempatnya. Hai Kisana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Rahayu, rahayu, rahayu. Kali ini kita lagi berada di situs Nyai Ratu Girah atau biasa disebut situs Calon Arang. Nah, di sini kita akan kilas balik lagi sejarah tentang tempat ini dan juga sejarah-sejarah nanti dari semua yang mungkin ada di Jawa sini langsung dari narasumbernya yang terpercaya. Nah, di sini kita udah ketemu dengan Mbah Zainuri dengan Mas Yerwo dan juga Mas Roy ini. Kita akan mengupas lagi nih tentang situs ini. Pasti nggak banyak yang tahu misalnya nih, tentang tempat ini. Saya aja justru baru akhirnya ketemu tempat ini dan ketemu dengan beliau. Nah, sebenarnya ini awal mula sejarahnya tempat ini tuh tempat apa sih Mbak? Ya, untuk sejarahnya sejarah kita terpaksa agak panjang sedikit. Nggak apa-apa. Namun memang kita harus tahu ya. Ketika ada, kalau dulu bahasanya baru perang, ternyata Raja Kediri minta bantuan ke Raja Udayana di Bali. Kemudian mengirimkan 3 senapati bahasa termasuk yang tidak Ibu Baradah, yang satu yang namanya Sutasoma itu membantu, dikirim dari Bali. Makanya mau tidak mau mereka atau Nyai Girah khususnya berasal dari Bali. Ya, itu apapun yang berkembang di luar mungkin ya, untuk Nyai Girah atau Nyai Calon Arang mungkin berbagai versi ya, tentang Nyai Girah. Yang paling terkenal kan beliau ilmu hitamnya gitu bahasa. Iya, kalau benar kalau saya yang itu hak mereka ya untuk bercerita. Cuma kami yang di sini berusaha meluruskan sejarah, meskipun yang mungkin masih banyak kekurangan juga. Ketika sudah tercapai, ternyata mohon maaf Nyai Girah itu tidak mendapatkan posisi, sedangkan Ibu Baradah tahu sendiri sebagai penasihat kerajaan, tepatnya di era Erlangga. Namanya orang nggak dapat posisi, sama-sama berjuang kan ya, bisa dimaklumi lah. Itu pun beliau bisa menerima. Ini pada dasarnya beliau orang baik, gitu aja. Kita yakini beliau orang baik. Nah, ada satu cerita lagi yang membuat beliau ini menyangkut harga diri. Jadi ini kombinasi antara korban politik juga harga diri juga. Tentang beliau kan punya putri yang namanya Ratna Manggali. Nah, Prabu Erlangga waktu itu memang ya namanya
seorang raja, beliau untuk membujuk Nyai Girah, karena waktu itu Nyai Girah itu memang terkenal banyak ilmunya. Dan Ratu Erlangga kan tahu beliau punya sebuah kitab yang konon orang macam-macam nyebutnya, ada yang Calwanarang, kitabnya. Kitab lontar yang paling terkenal kitab lontar kan gitu. Nah untuk itu Prabu Erlangga ternyata punya siasat merayu dengan mengambil Ratna Manggali sebagai garwa Prameswari janjinya. Namun ketika dipersilahkan ternyata maaf ngomong cuma jadi selir. Paham selir ya? Garwa ampilan apa namanya? Jelek. Iya. Itu kalau toh Nyai Girah itu marah kan wajar. Sudah sama-sama berjuang, beliau nggak dapat posisi, cuma dapat tanah sebagai ganjarannya yang sekarang jadi murah ini mas. Itu cuma itulah kelebihan beliau, memang ilmunya banyak, cuma yang paling terkenal ilmu hitamnya. Nah asal muasal ilmu hitam karena beliau ini pelampiasan kemarahan beliau sebetulnya. Karena siapapun mungkin lah ya, dari dulu sampai sekarang kalau namanya orang marah ya segala hal bisa dilakukan. Gitu. Kita maklumi aja lah. Kita yakin beliau tetap orang baik. Ya. Ya, singkat cerita, karena marah, otomatis ya kalau orang Jawa bilang bikin ontran. Ya itu tadi pelampiasan kemarahan. Gitu. Ya macam-macam, ada yang orang bilang pagebluk dan lain sebagainya seperti itulah. Ya wajar namanya orang marah gitu aja ya. Nah kemudian karena belum bisa mendapatkan kitab yang dimiliki oleh Nyai Girah, Prabu Erlangga kan utusan Mpu Baradah, yang notabene beliau Mpu Baradah dengan Nyai Girah itu ternyata ipar gitu. Jadi Mpu Baradah itu entah adiknya entah kakaknya Mpu siapa itu? Tuturan. Masih iparan gitu loh, masih ipar gitu. Entah kakak ipar atau adik ipar, kita yang kurang paham, yang jelas itu kemudian yang bisa menaklukkan Girah, singkat cerita seperti itu Mpu Baradah ya puji Gusti ya, alhamdulillah bahasa kita, ketika beliau kundur istilahnya kabundut, meninggal dalam keadaan kalau orang Islam mungkin bilang husnul khotimah, orang dulu kan orang Hindu, karena bimbingan dari Mpu Baradah. Ya memang perang, terjadi semacam perang lah, debat segala macam, kalau bahasa sekarang mungkin seperti itulah. Satu aliran sebetulnya gitu. Nah berarti kejahatan yang orang bilang ilmu hitam atau kejahatan itu terjadi karena hal-hal yang saya katakan tadi. Namun saya sebagai warga sini tetap meyakini bahwa beliau adalah leluhur kita. Beliau orang baik. Kalau toh di luar sana berkembang cerita yang macam-macam, yang tukang jengges, tenung, teluh dan lain sebagainya, itu hak mereka lah untuk berbicara. Yang jelas kami yang di sini berusaha meluruskan sejarah sedapat atau semampu kita. Dan saya bercerita ini berdasarkan orang-orang tua yang di sini. Ya seperti Pak Guru Jani itu, sayang beliau sudah meninggal. Ini yang terbanyak yang saya ambil dari Bapak Guru Jani. Beliau ahli dalam sejarah. Sayang sudah meninggal. Kalau masih hidup mungkin saya undang ke sini lebih jelas. Ini bisa tahu lebih banyak lagi. Kemudian untuk cerita yang berkaitan dengan Udayana itu dari Mbah yang ada di Semen, situs Semen, Mbah Yudi. Itu beliau juga Trenten gitu ceritanya. Nggak ada kesan dibuat-buat. Itu yang saya pegang. Jadi saya pun mengambil ini bukan asal ngambil, kan kita datang belakang otomatis tahu apa sih mas, kita itu nggak tahu apa-apa kan gitu. Harusnya kita menggali kan. Seperti mas-mas ini kan sama lah kita sama. Kita kelas lagi. Yang penting jangan sampai ada pembelokan sejarah itu aja yang kita khawatirkan. Apalagi yang berkaitan dengan Nun Sewu.
kejahatan beliau. Maaf sekali kami di sini, siapapun beliau, apapun agamanya, itu nenek moyang kami, tetap kami junjung tinggi. Kami uri-uri peninggalannya ini. Nah, alhamdulillah sekarang ada perhatian dari negara atau pemerintah lewat dinas pariwisata, dan mudah-mudahan. Jadi dari pemerintah juga udah mulai menyiapkan. Ya. Sampai di sini dulu ceritanya. Barangkali ada yang ditanyakan yang lain. Nanti Untuk sementara. kalau di luaran sana kan ada cerita juga. Iya. Yang dalam versi yang berbeda ya mungkin. Bahwa si calon arang ini berbuat jahat karena anaknya yang menyangkut harga diri tadi, katanya dijadikan permaisuri bahasanya, hanya selir. Kan tambah marah. Sudah dia berjuang sini, ikut perang, berhasil, tidak dapat posisi, hanya dapat ganjaran dulu bahasanya. Sudah itu cuma dirayu anaknya dijadikan permaisuri, ternyata hanya selir. Ya siapapun itu marah kan gitu. Nah, marahnya orang berilmu lah ini yang sayangnya ini. Untuk mohon maaf ini tanpa mengurangi rasa hormat saya kepada rekan-rekan saya dari yang ada di Bali, cuma kalau mendengarkan cerita dari saya tadi, mudah-mudahan jangan sampai salah persepsi lagi. Beliau leluhur kita orang baik, gitu aja. Tolong kawan-kawan yang dari Bali tambah soalnya seperti itu, supaya enggak saling salah informasi, ini banyak yang masih bertentangan. Ya mudah-mudahan yang kita sampaikan tadi, saya yakin banyak sekali kekurangan. Mudah-mudahan nggak salah gitu aja lah. Kita mohon nggak salah gitu aja. Kalau kekurangannya mungkin banyak yang kita maklumi lah. Kita lahir tahun berapa? Iya. Seperti saya sekarang baru 64. Padahal cerita ini kan kembangnya tahun berapa kita kurang paham. Yang jelas menurut sejarah itu di era Erlangga gitu aja. Itu tahun berapa gitu aja bisa. Jadi nah, kalau pertama kali ditemukannya apa sih, maksudnya cikal bakal ini jadi petilasan? Oh ini mungkin ada yang melihat, oh ini adalah rumahnya beliau, atau mungkin ada sisi kok yakin bahwa ini pernah tempat tinggal Nyai gitu ada pengalaman mungkin spiritual atau apa yang menjadikan tempat ini, ternyata memang benar nih di sini memang dulu tempat tinggalnya. Jujur aja ya, kalau masalah itu bisa diluruskan sesuai penemuan yang tercantum di itu 2012 setelah ditangani oleh pemerintah, diluruskan. Tapi keberadaan ini kan sudah saya ceritakan tadi, mulai dari saya kecil sampai alu sudah ada, sudah ketemu. Nah ini ada tambahan sedikit lah, jujur saja. Namanya orang Jawa. Terus terang aja, waktu rame-ramenya nomor itu togel. Nah itu paling banyak orang datang sini. Orang datang sini minta. Mohon maaf, mudah-mudahan Nyai juga maaf kan, minta itu. Ya namanya orang Jawa waktu itu siapa sih yang nggak tahu kan? Ya kita maklumi aja lah, itu bagian dari sejarah gitu, bagian dari masalah. Itu artinya apa? Berarti memang di sini betul-betul ada semacam aura bahwa memang betul di sini pernah ditinggali atau dihuni oleh beliau gitu. Nah bukti yang lebih otentik lagi itu ada umpak yang persegi itu maksudnya umpak itu kan jelas berarti di sini pernah ya jadi tempat tinggal atau semacam pendopo lah atau apa. Lah masalah batu-batu ini sebetulnya banyak gitu. Saya waktu kecil kan sering main ke sini. Ya, kita ulas lebih dalam lagi tentang situs Calon Arang. Nah kita masih bersama Mbah nih. Bang mungkin ada lebih terperinci lagi nih, mungkin ada pengalaman magis gitu Mbah atau spiritual selama di sini atau di sekitar sini gitu, boleh ceritain Mbah? Seperti di awal tadi pernah saya singgung tadi, ketika kecil saya banyak orang datang sini cari nomor. Artinya apa? Kita yakin bahwa di sini memang ada hal-hal yang sifatnya magis. Buktinya orang-orang itu nggak mungkin kan kalau nggak ada apa-apanya, tiap
datang segala macam. Ada taman sedikit seperti kata saya tadi, waktu saya kerja di sebelah utara itu kedengaran gamelan, kadang Bali, kadang uyon-uyon Jawa itu di sebelah selatan. Kapan kita ke selatan, kedengaran lagi di sebelah utara. Itu saya keyakinan saya bahwa ada sesuatu gitu loh maksudnya. Nah, Tapi di sekitar sini nggak ada. nggak ada apa-apa, ya seperti inilah, cuma suara kan. Saya tuh sampai penasaran yang punya hajat tuh di mana gitu loh, kok tayupan gitu. Nah, untuk lebih jelasnya ini ada sahabat kami, termasuk pengurus ini juga, Mas Jarwo. Oh, Mas Jarwo. Ini bisa menambahi apa pengalaman beliau selama. Terus terang Mas Jarwo itu sangat peduli, satu, yang kedua luar dalam, kalau saya bilang gitu, luar dalam. Nah, untuk lebih jelasnya biar beliau bercerita. Monggo Mas Jarwo mungkin bisa ceritakan ada pengalaman-pengalaman apa atau bisa nambahin biar teman-teman semua bisa lebih terperinci lagi nih dari mulai awalnya. Matur nuwun niki wonten dari posisi pesanggrahan Biyung Agung Calon Arang nggih, Nyai Ratu Girah. Berkedudukan di Kediri, Desa Sukorejo nggih. Jadi situs Calon Arang itu banyak, nggih. Tapi yang banyak peninggalannya cuma ada di sini. Ya, cuma ada di sini. Kenapa saya bilang banyak? Kita di belakang itu kan ada banyak buktinya. Jadi kalau dari pengalaman spiritual mungkin sudah banyak sekali kita temukan, ya, sudah banyak lagi kita temukan. Contoh kecil yang kemarin kita temukan lagi ada artefak, ya, artefak dari sini yang diamankan warga, ya, itu dibuat alas tumpukan kayu. Sampai sekarang Nggak tahu kali ya. Belum tahu. Ya, itu diminta tidak boleh. Ya, mungkin karena sudah waktunya, ya mungkin ya juga beliau Biyung Agung itu merestui saat ya kita datangin tempatnya, kita datangi rumahnya, ternyata boleh. Ya. Boleh diminta kembali. Ya. Tadinya nggak boleh. Tadinya tidak boleh. Jadi orangnya itu sakit-sakitan waktu itu, ya. Jadi dibawa pulang batunya, ya, kemudian sakit. Ya, dibawa pulang itu sakit, tidak bisa jalan, ya. Habis itu saya minta itu, ya, minta penjelasan beliau itu batunya dari mana. Ternyata beliau itu dulunya punya sawah di sini, di area sini. Di area sini. Nah itu kan masih waktu itu kan belum ada pengurus. Liar pulang. Dia masih terbengkalai. Iya, dia belum mengerti lah kalau itu batu itu ada nilai sejarahnya kan gitu. Dibawa pulang, ternyata berapa tahun, ternyata beliaunya sakit, ya. Terus kita dapat petunjuk dari beliau, disuruh ambil itu ya. Batu itu ternyata yang punya petunjuknya lewat mimpi berarti. Iya, kalau macam-macam lah pokoknya. Pas kita ritual ada di sini, ya, ada suara petunjuk, kita disuruh ambil batu itu ya. Kalau mau sembuh, kembalikan batu itu ke tempatnya. Iya, gitu loh ya. Jadi kalau mau sembuh, kembalikan batu itu ke tempatnya. Karena memang diminta sama pemilik. Iya, diminta. Kan cenderungnya dia tidak menghargai gitu ya, tidak menghargai itu kalau itu batu itu ada nilai sejarahnya gitu. Contoh kecil ini di sini akhirnya kita kembali kita minta, ternyata beliau beliau mengasih ya. Akhirnya kita ambil, jarak berapa bulan, alhamdulillah sedikit-sedikit sudah mulai sembuh, bisa jalan ya. Itu cuma karena kondisi usia, faktor usia. Ya, batunya itu punya nilai sejarah paling dominan di sini ya. Itu ada motifnya, itu yang ada motifnya itu ada kayak apa ya? Kayak bunga teratai. Bunga teratai. Iya, yang satunya lagi ada motifnya lagi itu kayak tombaknya Dewa Siwa. Itu ada di belakang gitu, ada buktinya aja. Nanti kita lihat patah itu. Jadi kalau menurut dari Dinas Pariwisata, kalau dari teratai itu motifnya teratai, berarti dulunya di sini ada kedaton. Kedaton itu keraton. Jadi dulunya itu ada hal-hal yang harus diselesaikan dengan satu lagi dari segi spiritual, sebelum meletusnya corona, kita pernah ada ritual di sini itu banyak teman di sini ya. Dari segi spiritual itu, jadi bisepuh kalau orang Jawa bilang ya. Bisepuh mengumpul di sini itu
kurang lebih jam 1. Tengah malam. Dini hari. Iya, dini hari. Itu ada suara anjing. Suara anjing itu berpindah-pindah terus, tapi memutari situs ini ya, memutari tempat ini. Pertama dari sebelah barat, terus ke timur, kembali lagi putar terus gitu ya. Itu suaranya keras banget itu. Semua itu dengar. Menggonggong berarti. Iya, menggonggong keras. Nah, itu habis itu kita bertanya-tanya ada apa. Ternyata beberapa bulan kemudian meletus Corona wabah ini. corona ini. Ada peringatan, Iya. semacam peringatan. Seperti itulah pengertiannya. Jadi kita dari pengurus kedepannya kita buatkan acara setiap, mungkin tidak tahu tanggalnya berapa, tapi kalau sudah menanti hari suro, kalau orang Jawa bilang ya, Pasti. iya, kita adakan semacam ritual ya, meruat bumi, ya, meruat bumi, biar jauh dari segala mara bahaya. Jadi nanti acaranya dari balai desa setempat kita adakan arak-arakan ke tempat beliau sini. Event. Ya, minta tambah doanya, mudah-mudahan bisa Amin. kita laksanakan. Nah kalau dari Mas Roy nih, mungkin punya pengalaman Iya. yang berbeda ya. Iya, berbeda. Oke. Nah gimana Mas Roy bisa ceritain tempat ini? Oh, iya. Sedikit saya memang sudah tahu tempat ini karena memang bapak saya itu yang ngelola dari Mbah Mari. Iya, Mbak Mari itu dari Petelasan Puberada. Dulu ketika Puberada dibangun di tahun 96, itu banyak juga yang nyari situsnya dari Nyai Ratu ini. Dan ternyata memang benar, dari dulu memang yang dikatakan Mbah Jan memang benar, disinilah tempatnya petilasan beliaunya. Nah, karena di sini tuh dulu masih cuman ada tempatnya, cuman ada batu-batu yang di pinggir-pinggir itu, Mas. masyarakat Jadi itu. ya saya masih SMA ini, saya masih SMA ngantar 2 pengunjung dari Bali, dari Puberada ke sini. Nah, itu dia minta ini kain kayak gini, kain kampung kayak gini, 7 tambah 7, warnanya putih sama kuning. Ini kuning, putih, kuning. Jadi ada Sini. 7 putih Ada dan 7 7 putih kuning. dan 7 kuning. Oh iya. Kami persiapkan sama bapak, persiapkan itu kainnya, kemudian beliaunya sembahyang di sini. Beliaunya sembahyang di sini. Nah, yang dulu kan namanya sini masih itu Mbah, masih ditanamin jagung kecil-kecil. Iya, Mas. Jagung batuannya kecil-kecil. masih Ini semuanya jagung kecil-kecil. Kemudian saya ngambil bukan batu sih, lungko itu Mbak ya. Lungko. Yang namanya lungko itu saya kasih di kain itu Mbak. Di Iya, di apa supaya taruh di nggak- atasnya supaya ini nggak terbang kan nggak gitu. terbang. Nah, setelah beliaunya sembahyang selesai, saya cuma sama bapak itu muter-muter di sini. Ternyata kain kuningnya ini hilang semua. Iya, Ada yang kain kuningnya ini hilang semua. Saya, loh, kalau seumpamanya hilang bawa angin kena misalnya. kan tahu kan Kelihatan. kanan, ya Kelihatan. kanan kirinya Jagungnya itu masih masih jagung kecil-kecil. kecil-kecil. Saya nyari sampai itu enggak ada yang enggak ketemu. Enggak ketemu. Nah, itu pengalaman misteri saya. Iya, iya. Ya, yang nggak masuk akal itu yang diambil cuma kuning aja. Ya. Kan harus kuning, putih. Kalau kan seharusnya putihnya ada yang hilang kan? Ada Iya, juga. Ini nggak ada, ini sekaligus ya, nanti kalau sekaligus hitam ada yang udah hilang. di Khusus sela-sela kuning. tetap Khusus yang kuning itu hilang. Gitu, itu pengalaman magis saya yang waktu saya ngantar orang Bali di sini. ternyata banyak juga ya cerita Iya. cerita magis di sini ya. Ya. Oke, nanti kita balik lagi. Kita akan kupas lebih dalam lagi. Tetap di sini aja dan ikutin jejak langit. Ya, kesana balik lagi. Tadi udah Mas Roy udah ceritain pengalaman spiritualnya dan magisnya selama di tempat ini. Nah, kita mau balik lagi nih ke Mas Jarwan nih, mau tanya ini terperinci lagi buat teman-teman yang mau datang ke sini nih, mau ziarah sini, ada nggak sih atau nggak ada semacam kayak waktu-waktu tertentu yang bagus untuk ziarah di sini atau sembahyang di sini, atau ramenya tuh biasanya bulan atau hari atau malam apa gitu loh. Matur nuwun, ini yang bisa saya rasakan ya. Kalau kita mau nambah ilmu, kalau orang Jawa ya, kalau tambah wawasan, tambah ilmu, itu ada hari-hari tertentu. Itu harinya Selasa Kliwon. Ya. Selasa Kliwon itu Anggara Kasih. Itu kalau orang mau laku. Ya. Kalau mau laku, tambah ilmu, harinya
Selasa Kliwon. Selasa Kliwon. Kalau hari-hari lainnya kayak Jumat Legi, kayak Jumat Kliwon, itu mungkin ada yang bersifat apa ya? Kayak bersifat melancarkan Memohon rezeki, berkah, ya, lah. memohon Memohon berkah, berkah. betul, memohon berkah itu. Tapi kalau kita mau laku, tambah ilmu, tambah wawasan, itu harinya Selasa Kliwon, kasih. Jadi tata caranya kita harus mandi dulu, mandi besar, ya. Mandi besar itu harus sebelum jam 12 malam. Kenapa harus jam 12 malam? Jadi jam 12 malam sampai jam 1 itu waktunya cuma 1 jam aja. Ya, 1 jam aja. Kenapa saya bilang 1 jam? Jam 12 malam sampai jam 1 itu seluruh energi alam semesta itu tercurah ke Terkumpul di air. sini. Iya, air Mas, Ke ke air. air ya, ke air. Seluruh alam semesta energinya tercurah ke air. Gitu ya. Jadi kita kalau mau laku spiritual, kita mandinya jam 12. Ya, sampai jam 1, jangan sampai lewat. Kalau kita sampai lewat sudah beda lagi mananya. Oh, itu kita malah nggak tahu nih, makanya gitu Tambahan dari ini sumbernya ya. nih. Terus ada malam tertentu yang lagi misalnya atau bulan purnama gitu. Ya, kalau itu memang sudah umum ya, sudah Umum. mungkin teman-teman sudah banyak yang tahu. Ya, kalau malam purnama harusnya gini-gini itu sudah banyak yang tahu. Ya, itu sudah banyak yang tahu. Jadi dari saya tuh cuma bisa sebenarnya ngasih masukan sedikit lah, ya itu nambah wawasan sedikit. Kalau mau tambah ilmu dalam arti tambah wawasan, tambah spiritual, tambah daya kalau orang Jawa bilang ya di sini di hari Selasa Kliwon, ya. Tapi ya itu harus mandi besar dulu. Ya. Jadi maknanya mandi besar itu membersihkan dalam sama luar dalam. Dan permintaannya juga yang harusnya baik-baik. Iya, harus baik-baik. Dan mintanya balik lagi tetap ke yang kuasa, yang maha kuasa. Contoh kecil ya, dulu sini sebelum ramai kayak gini, di sini terkenalnya Jalmo Moro Jalmo Matri, Jalmo Moro Jalmo Mati. Jadi tempat paling sakral. Kita ngomong agak keras dikit aja, kita di rumah pasti sakit. Bermasalah. Iya, pasti sakit. Demam. Iya, panas itu pasti. Gitu ya. Di sini auranya ya, Ada aura. energinya lumayan. Kalau dari spiritual kita mungkin nggak bisa meragukan lagi lah kalau di sini. Nah, mungkin dari pengalaman orang-orang yang ziarah sini atau yang sembahyang di sini kan mungkin ada yang udah dapat berkahnya terus kemudian akhirnya ngadain syukuran atau gimana. Iya. Pernah nggak ada? Betul, Seperti itu itu. banyak sekali. Banyak Sekali. Ya, Mbak Jen itu senang. Mungkin Iya, Mbak bisa banyak. ceritain. Ya kita bukan nggak percaya ataupun sekedar percaya. Orang kalau berkali-kali datang itu mustahil kalau nggak ada sesuatu juga. Artinya ketika dia minta mungkin sudah dikasih atau apa seperti itu. Artinya itu tadi dia datang lagi Ya, mungkin seperti itu. setelah kan. berkahnya Kita dapat, lihatnya. syukuran. Terus syukuran syukuran. di sini, terus datang lagi, Sering, datang ada lagi, yang- datang lagi. Bawa dari rumah bawa sini, kita yang disuruh istilahnya cara Jawa masrahke seperti itu. Ya kita ya seperti saya pribadi mau tidak mau ya itu tugas kita juga. Beliau datang baik-baik dengan maksud baik, mau apa lagi ya kita laksanakan. Dan lagi ini kembali ke saya pribadi, mas-mas ya, supaya tadi nanti nggak diraguin lagi. Memang dari kecil kan saya maaf ngomong dididik dalam hal agama. Jadi hal-hal seperti ini bukan kita nggak percaya, memang sangat awam, kurang lah. Dan lagi di situ ada didikan bahwa seperti kata orang yang di luar-luar itulah, tempat seperti ini kadang-kadang langsung divonis di tempat musyrik dan lain sebagainya. Kalau saya pribadi enggak, saya enggak setuju, sangat tidak setuju. Musyrik itu bukan tempat di sini. Maksudnya tergantung Hati kita. Itu saya loh mas keyakinan. Iya. Makanya kenapa saya di sini? Nah, iya. Makanya Yang kita mau pertama, meluruskan nih cerita-cerita. Seperti kata Mas Roy tadi ya, dampak dari keberadaan tempat ini
itu kalau masyarakat mau memahami, mau bekerja sama, tidak hanya istilahnya kukuh dalam pedoman tertentu yang belum pasti juga kebenarannya, ngomong gitu. Bagi orang-orang yang mengatakan tempat itu Pak Musyrik terutama, saya mohon dengan sangat datanglah ke sini supaya tahu persis di sini ada apa gitu loh. Terus tugas saya di situ ngapain gitu loh. Kadang-kadang kawan-kawan itu banyak yang salah paham. Oh Pak Mbah Jainur itu nguri-nguri tempat musyrik seperti itu. Biasanya bahasanya seperti itu. Ya kan banyak yang ini kok mbahnya pakai peci tapi kok di tempat seperti ini gitu loh. Nah ini harus diluruskan nih. Ya alhamdulillah tahap demi tahap kita memberikan pemahaman pada kawan-kawan. Sudah banyak yang menyadari, itu yang saya mohon. Terus seperti Mas Jarwo ini kan cenderung seperti tadi masalah laku tadi tiap Selasa Kliwon. Ini kan namanya orang punya hajat. Nggak seenaknya dewe kita Iya. ngatain yang macam-macam, yang ini yang itu. Kalau saya terus terang jujur aja nggak mau. Sebab seperti saya Mas ya, intinya segala sesuatu, apalagi yang kebenaran, apa itu kebenaran agama atau kebenaran apapun lah, itu urusan Sang Pencipta. Manusia itu bisa cuma saling debat, saling ya yang ada paling pembenaran, bukan kebenaran, pembenaran yang ada. Nah kedua kita maklumilah namanya manusia, jadi kita banyak kekurangannya. Mudah-mudahan lah dengan seperti ini kita lebih bisa berpikir maju dalam arti baik dalam segi ekonomi maupun segi spiritual ataupun agama pun sama, saya pikir sama. Masalah ada yang itu semoga sudah. Gitu. Oke, nah intinya ya balik lagi ini bukan tempat kesedihan, itu intinya gimana cara kalian menyikapinya ya. Dari sini ceritanya berbeda, mungkin ada di zona versi sendiri. Nah tinggal kalian sendiri yang menilai ini yang benar yang mana, yang benar yang mana. Nah, kita cuman meluruskan sejarahnya nih tentang tempat ini dari sumbernya langsung. Nah kalau kalian ada tempat-tempat yang mau kita liput, mungkin ada situs-situs sejarah lainnya yang belum pernah dibahas di manapun, boleh kirim ke komen dan jangan lupa subscribe dan like. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah,